Awal bulan ini, Agustus 2026, Dr. Anthony Fauci yang dikenal sebagai pahlawan pandemi di Amerika di masa COVID dan sekaligus dokter paling dipercaya di dunia, disidang di hadapan anggota Kongres atau DPR Amerika karena catatan dan dokumen pribadinya tentang COVID bocor. Dan dia memilih bungkam dan tidak mau menjawab 100 pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Kongres Amerika. Sobat Jiwa, berapa banyak dari kamu yang merasa bahwa COVID itu cuman akal-akalan kelompok elit yang sebenarnya dampak virusnya harusnya sih nggak separah itu? Apakah kamu ngerasa familiar sama pola kebohongan yang mereka jalankan? Nah, di video kali ini kita akan bahas, pertama, siapa sebenarnya Anthony Fauci dan apa perannya semasa pandemi. Kedua, apa yang membuat kita makin yakin kalau COVID itu hanya agenda para elit aja. Dan yang terakhir, kita akan bahas berbagai teori konspirasi di balik COVID-19. Penasaran untuk pembahasannya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video hari ini. Tapi Sobat Jiwa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan kamu juga bisa join membership Langkah Jiwa, di mana kamu bisa mendapatkan banyak materi spiritualitas praktis dan juga audio meditasi. Nah, ingat juga untuk klik link belanja yang ada di video ini ya, supaya kamu bisa membantu channel Langkah Jiwa semakin baik dan terus bertumbuh. Oh ya Sobat Jiwa, satu lagi, saya juga akan menginfokan kalau kita akan membuka ruang diskusi terbuka, yaitu Ruang Jiwa, yang akan diadakan di akhir September, di mana kita akan membahas topik seputaran merawat kesadaran diri di tengah kehidupan modern saat ini. Ruang ini sifatnya interaktif, jadi pasti bakalan seru banget. So, make sure Sobat Jiwa semua daftar sekarang juga, karena slotnya juga dibatasi. Link pendaftarannya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi dan kalian tinggal cek aja. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke topik hari ini. Nah, Sobat Jiwa, kalau kita bicara soal pahlawan pandemi di Amerika, ada satu nama yang muncul, yaitu Dr. Anthony Fauci. Selama puluhan tahun, dia bukan cuma sekedar dokter biasa, dia adalah wajah dari Otoritas Kesehatan Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai Direktur NIAID, yaitu lembaga kesehatan yang mengurus penyakit menular selama 40 tahun. Dan selama masa jabatannya, dia melayani 7 presiden Amerika yang menjabat pada masanya. Dia juga menangani krisis penyakit menular yang berbeda, kayak HIV/AIDS di tahun 80-an, kemudian virus Ebola di Afrika, sampai yang terbaru, ya yang ini, virus COVID-19. Fauci selalu ada di garda paling depan sebagai pemegang kendali. Publik Amerika mengenal Fauci sebagai America's Doctor. Dia sosok yang tenang, bicara dengan nada akademisi yang meyakinkan, dan selalu muncul di TV dengan image pria tua bijak yang hanya peduli pada ilmu pengetahuan. Tapi Sobat Jiwa, di balik image dan juga reputasi yang dia bangun puluhan tahun, ada rekam jejak yang jauh lebih gelap. Fauci bukan seorang dokter biasa, dia adalah seorang birokrat yang sangat mahir memegang kekuasaan. Saat pandemi COVID menghantam Amerika di tahun 2020, which is sebenarnya menghantam secara global ya, posisi Fauci jadi semakin kuat. Dia punya kendali penuh terhadap aliran dana miliaran dolar untuk riset kesehatan. Dan disinilah letak masalahnya Sobat Jiwa. Karena dia yang pegang dananya, maka semua ilmuwan di dunia mau nggak mau harus sejalan dengan apa yang dia katakan. Karena kalau misalnya nggak sejalan dan mencoba untuk melawan, maka karir mereka semua bisa hancur. Peran dia selama pandemi sangat dominan. Dialah orang yang merekomendasikan lockdown nasional, dan dia juga orang yang mendorong penggunaan masker, dan yang paling terakhir, dia menjadi suara yang paling keras di balik kewajiban setiap orang untuk melakukan vaksin. Sejak awal, narasi yang dia tekan ke seluruh dunia adalah bahwa virus ini murni muncul secara alami dari hewan ke manusia. Siapapun yang berani bilang bahwa virus ini mungkin hasil rekayasa dari laboratorium di Wuhan, langsung dicap sebagai penyebar teori konspirasi, orang yang anti-science, atau dia akan menjebak orang itu dengan bilang bahwa orang itu rasis terhadap orang Cina. Tapi Sobat Jiwa, kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Kecurigaan itu tidak muncul tanpa alasan, dan ternyata terungkap bahwa jauh sebelum pandemi COVID meledak, Fauci melalui institusinya sudah mengalirkan dana dalam jumlah yang sangat besar ke laboratorium yang ada di Wuhan, yaitu laboratorium yang sama yang diduga menjadi tempat asal virus COVID. Dan riset yang didanai itu bukan riset sembarangan, tapi riset yang bernama gain of function. Nah, sebagai informasi buat Sobat Jiwa semua, gain of function adalah teknik memodifikasi virus supaya jadi lebih menular dan lebih mematikan. Tujuannya adalah supaya bisa dia pelajari kalau suatu saat nanti ada virus yang jauh lebih besar
pengaruhnya dibanding virus-virus sebelumnya. Tapi masalahnya Sobat Jiwa, riset seperti ini sempat dilarang di Amerika karena risikonya yang luar biasa berbahaya. Tapi bukannya berhenti untuk riset, Fauci diduga malah memindahkan dana riset tersebut ke luar negeri. Jadi, waktu virus ini akhirnya muncul di Wuhan, Fauci nggak cuma bereaksi sebagai dokter, pahlawan, atau pejabat institusi kesehatan yang berkuasa di Amerika. Tapi diam-diam, dia sebenarnya lagi menutupi jejaknya sendiri. Karena kalau terbukti virus ini berasal dari lab yang dia danai, maka seluruh image dan juga reputasinya sebagai pahlawan pandemi yang sudah dia bangun lama, itu akan hancur total. Sobat Jiwa, dulu waktu pandemi itu ada 3 ilmuwan terkenal, yaitu Jay Bhattacharya, kemudian Martin Kulldorff, dan Sunetra Gupta. Dia adalah 3 orang yang mengusulkan The Great Barrington Declaration, yaitu pernyataan dari Oktober 2020 yang menolak kebijakan lockdown total saat pandemi COVID-19. Dokumen ini mengusulkan konsep focus protection atau perlindungan terfokus, yaitu melindungi kelompok yang rentan terhadap penyakit, yaitu lansia, dan juga orang-orang yang sudah mengidap penyakit yang parah sebelumnya. Sementara orang muda yang masih sehat, dibiarkan aja kembali hidup normal untuk bisa mencapai kekebalan kelompok. Nah, itu yang ada di dalam deklarasi tadi. Tapi Fauci dengan segala kekuasaannya, dia malah bilang kalau 3 ilmuwan tadi adalah 3 orang antek. Kenapa? Karena mereka berani menentang kebijakan lockdown dan mempertanyakan Fauci. Fauci menggunakan kekuasaannya untuk mematikan debat ilmiah yang lebih logis tadi. Nah sekarang, setelah catatan pribadinya bocor, akhirnya kita jadi tahu kenyataan pahitnya. Bahwa Fauci tahu sejak Januari 2020 bahwa pasar basah Wuhan bukan sumber utama virusnya, tapi cuma penguat penyebaran virus. Dan dia juga tahu bahwa banyak ilmuwan di sekelilingnya saat itu curiga kalau virus itu punya tanda-tanda penyisipan yang disengaja alias buatan manusia. Tapi di depan kamera, dia tetap memberikan narasi yang jauh berbeda. Dia tetap kekeh kalau virus itu berasal dari hewan kelelawar yang ada di pasar Wuhan. Dan bahkan malah mempromosikan agenda lain kayak lockdown, penggunaan masker, dan juga vaksin. Kenapa kita harus curiga sama fakta-fakta ini? Seberapa banyak sebenarnya yang kita nggak tahu? Apakah agenda elit global ini memang nyata? Atau kita cuma sedang masuk ke dalam perangkap ketakutan yang sengaja mereka ciptakan? Nah Sobat Jiwa, setelah kita cek latar belakang Fauci tadi, nah sekarang salah satu hal yang perlu kita cek lagi adalah dari mana aliran dana untuk riset di Wuhan itu berasal. Fakta yang terbongkar menunjukkan aliran dana riset dari NIH atau National Institute of Health milik pemerintah Amerika itu mengalir deras ke Eco Health Alliance, yaitu sebuah yayasan non-profit yang dipimpin oleh Peter Daszak. Peter Daszak dan Eco Health Alliance sendiri itu sebenarnya sudah diblok oleh pemerintah Amerika sejak tahun lalu karena pendanaan riset di Wuhan Institute of Virology itu. Nah, Peter Daszak di sini disebut-sebut sebagai jembatan pendanaan antara ilmuwan, pemerintah, dan juga elit global. Dan salah satunya adalah pendanaan riset virus yang ada di Wuhan. Dan satu hal yang membuat kita lebih curiga lagi adalah tepat 1 hari sebelum lengser dari jabatan presiden pada Januari 2025, Joe Biden memberikan grasi atau pengampunan khusus kepada Dr. Anthony Fauci. Grasi ini mencakup tindakan dari keputusan yang dia ambil sejak tahun 2014 sampai tahun 2025. Kenapa harus buru-buru? Kenapa harus ada perlindungan hukum yang besar? Tepat sebelum kursi kekuasaan berpindah ke Presiden Trump. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang kalau misalnya dibongkar, itu bisa menghancurkan karir, reputasi, dan juga masa depan Fauci selamanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah virus ini memang sengaja dibuat? Atau elit global hanya memanfaatkan keadaan dari ledakan pandemi untuk menjalankan agenda mereka? Kalau misalnya kita cek lebih detail lagi nih Sobat Jiwa, pandemi ini nggak cuma berdampak pada aspek kesehatan kita aja. Banyak aspek lain yang juga berdampak besar, yang mempengaruhi cara kita hidup saat ini. Kita bisa belajar dari contoh yang terjadi saat ini ya. Yang pertama, dari segi digitalisasi. Sebelum pandemi, kita terbiasa banyak beraktivitas di luar rumah, ya kan? Semua teknologi yang kita gunakan saat itu hanya adalah alat bantu untuk memudahkan keseharian kita. Entah itu dalam berkomunikasi, dalam melakukan pekerjaan, dan juga dalam bersosialisasi. Tapi coba lihat, pada saat pandemi, kita terpaksa diam di rumah. Kita dipaksa untuk pindah sepenuhnya ke dunia digital. Mulai dari sekolah online, kemudian kerja dari rumah atau WFH, rapat menggunakan Zoom, dan semua transaksi keuangan,
semuanya jadi serba digital. Setelah pandemi berakhir pun, kita malah jadi terlalu bergantung sama dunia digital. Dan dampaknya apa? Kita jadi nggak punya privasi data. Terus tanpa kita sadar, kita juga jadi lebih kecanduan dengan konten-konten pendek yang ada di sosial media, kayak Reels dan juga TikTok. Penjajahan digital jadi jauh lebih parah dari sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek psikologi sosial. Berapa banyak dari Sobat Jiwa yang sadar, koneksi kita dengan orang-orang terdekat jadi lebih renggang. Nggak sehangat waktu zaman dulu sebelum pandemi. Terus kalau misalnya sekarang, ketemu orang secara langsung, itu rasanya jadi beda. Kayak berasa jadi kurang hangat dan juga kurang produktif. Rasanya semuanya jadi lebih nyaman kalau dilakukan secara online. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau memang ini adalah sebuah rencana yang rapih dan juga terstruktur untuk lebih bisa mengontrol manusia? Kalau kita lihat gimana semua narasi dibangun, pandemi ini memang sebuah taktik jitu dan juga strategis untuk memperdalam kontrol terhadap manusia. Aspek berikutnya adalah aspek yang paling kontroversial dibicarakan, yaitu tentang vaksin. Ini akan kita bahas di chapter berikut. Sobat Jiwa, setelah kita membahas beberapa orang yang diduga jadi dalang munculnya virus corona, sekarang kita mau bahas siapa aja yang terlibat langsung dalam industri vaksin selama pandemi berlangsung. Mungkin banyak dari kita yang sudah lupa ya bahwa vaksin COVID itu jenisnya banyak banget. Yaitu ada apa? AstraZeneca, Pfizer, Moderna, sama satu lagi Sinovac. Perusahaan-perusahaan inilah yang aktif memproduksi vaksin selama pandemi. Benar ya? Nah, perusahaan-perusahaan ini Sobat Jiwa, bukanlah perusahaan yang rekam jejaknya bebas dari kasus hukum akibat kejahatan di industri farmasi. Kita akan mulai. Yang pertama, Pfizer. Pfizer adalah salah satu perusahaan raksasa farmasi tertua yang rekam jejak hukumnya paling masif dalam sejarah industri farmasi. Pada tahun 2009, Pfizer dikenai denda sebesar 2,3 miliar dolar oleh Departemen Kehakiman Amerika. Kasus ini melibatkan praktek off-label marketing atau mempromosikan obat untuk penggunaan yang tidak disetujui FDA, yaitu Lembaga Obat-obatan Amerika, termasuk obat anti-inflamasi Bextra. Dan juga satu lagi kasusnya adalah pemberian suap kepada para dokter dalam bentuk perjalanan mewah, hiburan, dan juga uang tunai, supaya dokter-dokter itu mau meresepkan produk mereka secara masif. Kemudian yang kedua ada AstraZeneca, yang berasal dari Inggris, Swedia. Mereka memproduksi vaksin yang sempat menjadi andalan program vaksinasi di banyak negara berkembang sebelum akhirnya menghadapi berbagai kendala keamanan. Pada tahun 2010, anak perusahaan AstraZeneca itu didenda sebesar 520 juta US dollar karena memasarkan obat antipsikotik Seroquel untuk penggunaan off-label yang tidak disetujui juga dan juga menyuap para dokter untuk meresepkannya. Vaksin AstraZeneca menghadapi sorotan tajam dan akhirnya ditarik atau dibatasi penggunaannya di berbagai negara setelah terbukti memicu efek samping langka dan juga berbahaya, yaitu trombosis with thrombocytopenia syndrome, yaitu kondisi pembekuan darah yang cukup mematikan. Dokumen pengadilan di Inggris bahkan sempat mengungkap pengakuan hukum bahwa vaksin mereka dapat menyebabkan sindrom pembekuan darah tadi. Yang terakhir ada Sinovac, yaitu produsen vaksin asal Tiongkok yang memproduksi vaksin berbasis inactivated virus atau CoronaVac. Dan ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan di negara berkembang, termasuk di Indonesia di awal masa pandemi. Jauh sebelum pandemi COVID-19, Sinovac pernah terseret dalam skandal kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan suap kepada pejabat regulator obat yang ada di Tiongkok antara tahun 2002 sampai tahun 2014. CEO Sinovac yaitu Yin Weidong secara terbuka mengakui di pengadilan pada tahun 2016 bahwa dia pernah memberikan suap sebesar lebih dari 83.000 dolar kepada pejabat peninjau obat senior yang ada di Cina demi mempercepat proses persetujuan regulasi untuk vaksin-vaksin buatan perusahaan mereka. Dari ketiga perusahaan tadi Sobat Jiwa, bisa kita simpulkan bahwa mereka bukan sekadar perusahaan penyedia kesehatan, tapi mereka adalah korporasi yang sangat ahli dalam melobi pemerintah supaya produk mereka menjadi satu-satunya solusi yang diwajibkan oleh hukum. Dan satu hal yang paling ngeganjal lagi Sobat Jiwa, di masa pandemi, mereka mendapatkan kekebalan hukum yang mutlak. Artinya, kalau terjadi sesuatu pada tubuh kita setelah disuntik, maka mereka nggak bisa digugat. Bayangin, sebuah produk yang dipaksakan pada kita, tapi pembuatnya tidak menanggung resiko apapun.
Ini membawa kita pada satu pertanyaan besar yang lebih penting. Apakah manusia benar-benar butuh vaksin untuk setiap virus yang muncul? Tubuh manusia itu adalah hasil evolusi selama jutaan tahun. Kita punya sistem imun yang luar biasa canggih. Sistem imun kita didesain untuk mengenali ancaman, untuk bertarung, kemudian menang, dan menciptakan memori untuk masa depan. Ini adalah sistem pertahanan terbaik yang pernah ada di alam semesta. Tapi, evolusi tubuh manusia dan evolusi vaksin saat ini sudah kayaknya nggak lagi sejalan. Vaksin modern, khususnya teknologi mRNA, yang dipakai selama pandemi, bukan lagi vaksin tradisional yang melatih sistem imun kita. Ini adalah instruksi genetik yang memerintahkan sel tubuh kita sendiri untuk memproduksi protein virus. Banyak ilmuwan kritis berpendapat bahwa kita sedang melangkah ke arah yang salah. Kita mencoba melawan virus dengan cara mematikan respon alami dari tubuh kita. Padahal seharusnya kita menguatkan fondasi biologis kita dengan cara makan gizi yang baik, lingkungan yang sehat, dan mengendalikan stres. Tapi masalahnya Sobat Jiwa, hal-hal yang alami itu tidak menghasilkan profit untuk industri farmasi. Jadi saat ini kita bisa dibilang dibuat bingung Sobat Jiwa. Antara harus percaya pada industri yang terbukti banyak berbuat curang, atau kembali percaya pada kemampuan tubuh kita sendiri. Kita sudah dicokoki dengan narasi bahwa kita itu lemah tanpa bantuan medis. Padahal, mungkin selama ini kita adalah makhluk yang jauh lebih tangguh yang memang sengaja untuk dilemahkan. Sobat Jiwa, kalau kita bicara soal bagaimana Indonesia harusnya menghadapi pandemi, nah kita perlu memutar waktu sedikit ke belakang. Jauh sebelum virus corona melanda. Kita punya satu sosok wanita hebat yang pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Kalian tahu kan? Dr. Siti Fadilah Supari. Beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2004 sampai 2009 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Nama beliau mendunia dan ditakuti oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO karena keberaniannya dalam kasus flu burung atau H5N1. Apa yang dilakukan Dr. Siti Fadilah saat itu? Beliau dengan tegas menolak pengiriman sampel virus flu burung Indonesia secara gratis ke luar negeri. Kenapa? Karena beliau tahu, sampel darah dan juga virus rakyat Indonesia itu akan dikirim ke laboratorium asing untuk kemudian diubah menjadi obat vaksin yang nantinya akan dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang mahal. Beliau menyebut praktek ini sebagai bentuk penjajahan biologis berkedok kemanusiaan. Dan Dr. Siti Fadilah adalah sedikit dari pejabat yang berani melawan. Beliau membongkar gimana WHO bisa mendikte kebijakan kesehatan di negara-negara berkembang demi keuntungan korporasi farmasi global. Tapi apa yang terjadi setelah itu Sobat Jiwa? Posisinya ditekan, suaranya dibungkam, dan gak lama setelah itu beliau disingkirkan dari jabatannya lewat sebuah kasus hukum yang oleh banyak pengamat dinilai syarat akan rekayasa politik. Kita bergeser ke era awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Pendekatan Menteri Kesehatan pada waktu itu, Dr. Terawan, itu sangat berbeda dari standar global. Di saat negara-negara barat langsung menerapkan lockdown total yang mematikan ekonomi, nah si Dr. Terawan malah menyebut bahwa virus corona bisa dicegah dengan meningkatkan doa dan juga meningkatkan imunitas. Dan menolak lockdown ketat di awal-awal masuknya kasus. Sikap yang dianggap melawan standar WHO ini langsung membuatnya diserang habis-habisan oleh media massa, oposisi politik, dan juga para pengamat kesehatan. Tekanan internasional dan domestik begitu masif. Dan hasilnya, di akhir tahun 2020, Dr. Terawan dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin, seorang banker yang sama sekali tidak memiliki latar belakang ilmu kedokteran, tapi dianggap jauh lebih patuh dan sejalan dengan standar lembaga keuangan serta kesehatan global. Dari kedua menteri ini, kita bisa simpulkan Sobat Jiwa, bahwa perlawanan terhadap protokol internasional nggak akan dibiarkan lolos gitu aja. Yang mereka inginkan adalah kepatuhan yang mendukung agenda besar mereka. Selain pencopotan menteri tadi, di masa puncak pandemi, publik di Indonesia juga diresahkan oleh fenomena yang sangat janggal, yaitu pasien yang meninggal dunia karena penyakit bawaan murni itu mendadak di-COVID-kan di atas surat kematian. Para orang tua kita yang masuk rumah sakit karena serangan jantung, diabetes menahun, gagal ginjal, atau bahkan kecelakaan lalu lintas, itu tiba-tiba dilabeli meninggal karena COVID-19. Begitu hasil tes swabnya menunjukkan hasil yang positif. Meskipun tes tersebut menggunakan metode PCR yang menurut para ahli sains independen sudah tidak akurat lagi untuk mendeteksi infeksi aktif.
Hal ini membawa kita ke kenyataan yang jauh lebih gelap, Sobat Jiwa. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia diduga kuat direkayasa. Bukan rahasia lagi ya bahwa penanganan pandemi di seluruh dunia diguyur oleh aliran dana bantuan internasional dan juga bantuan dana hibah dan pinjaman lunak dari lembaga-lembaga global, termasuk Bank Dunia dan juga WHO. Tapi, untuk dapat dana bantuan ini, Indonesia harus memenuhi syarat. Negara-negara penerima bantuan harus menunjukkan tingkat keparahan krisis yang tinggi supaya kucuran dana dan paket uang terus mengalir. Semakin tinggi angka infeksi dan kematian yang dilaporkan, maka akan semakin besar aliran dana yang mereka dapatkan. Terus dananya lari kemana? Apakah penyaluran dananya itu efektif? Nah, kalian bisa tebak sendiri jawabannya. Sobat Jiwa, pandemi memang sudah berakhir. Kehidupan sudah kembali berjalan normal. Tapi ada satu hal yang nggak bisa kita abaikan. Kita semakin terjebak dalam sistem kontrol ini. Secara garis besar, apa sih yang mereka dapatkan dari pandemi COVID kemarin? Pertama, dari aspek kontrol finansial. Selama pandemi, kita dipaksa untuk meninggalkan uang tunai dengan alasan pencegahan penularan virus lewat sentuhan fisik. Maka yang dilakukan adalah transaksi digital, kris, dan dompet virtual, itu semuanya meningkat drastis. Tanpa kita sadari, itu adalah pintu gerbang menuju plan mereka berikutnya, yaitu CBDC, atau mata uang digital bank sentral. Di masa depan yang mereka rancang, uang tunai akan dihapuskan sepenuhnya. Semua orang akan menggunakan mata uang digital terpusat. Dan bahayanya di mana? Ketika seluruh uang kita berbentuk digital, negara atau lembaga pemegang kendali keuangan itu bisa dengan mudah memantau setiap transaksi kita. Dan juga menentukan apa yang boleh kita beli, sampai juga membekukan aset finansial siapa saja yang dianggap membangkang atau menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Dan pada saat itu semuanya bisa terjadi dengan lancar, maka kemerdekaan finansial kita sudah dirampas. Yang kedua, aspek kontrol kesehatan. Mereka mengolah data kesehatan yang kita punya supaya industri obat-obatan tetap berjalan selamanya. Kesehatan tidak lagi dipandang sebagai hak alami atau hasil dari gaya hidup sehat, melainkan sebuah komoditas yang dikontrol oleh kelompok elit ini. Tubuh manusia dijadikan konsumen obat-obatan yang nggak ada matinya. Yang terakhir adalah kontrol digital. Dengan alasan efisiensi dan keamanan kesehatan, identitas digital, data biometrik, rekam medis, sampai jejak lokasi kita disatukan ke dalam satu sistem terpusat. Para elit ini menginginkan manusia terkoneksi selama 24 jam sehari dan juga mudah dilacak, mudah dipengaruhi lewat algoritma media sosial, dan akan kehilangan privasinya. Mereka ingin kita menjadi masyarakat yang patuh, tidak kritis, dan merasa aman dalam sistem yang mereka sediakan. Dan yang ini sebenarnya sudah kerasa banget Sobat Jiwa. Berapa banyak dari kamu yang punya masalah dengan anaknya yang ketergantungan gadget? Sobat Jiwa, kesadaran kita kini sudah bangkit. Permainan mereka sudah bukan rahasia lagi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini nyata, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sisa-sisa kemerdekaan kita. Sobat Jiwa, melihat pola lama yang sudah banyak terjadi, tidak menutup kemungkinan gelombang krisis yang baru akan hadir dalam waktu dekat. Pertanyaannya bukan tentang krisis apa yang akan terjadi, tapi apakah kita secara individual sudah siap menghadapi tantangan berikutnya. Di kesempatan kali ini Sobat Jiwa, sekali lagi saya pengen mengajak kalian semua untuk bisa bergabung di Ruang Jiwa. Ruang diskusi terbuka untuk kesadaran kolektif bersama Langkah Jiwa. Kamu bisa daftar melalui link di kolom deskripsi atau bisa juga cek di post community tab. Di ruang ini kita akan berdiskusi gimana caranya merawat kesadaran diri kita di era saat ini. Sobat Jiwa, permainan mereka hanya bisa berjalan kalau kita memilih untuk menutup mata dan menyerahkan kemerdekaan kita. Tapi hari ini, kesadaran kita itu sudah bisa kita bangun lebih bagus lagi. Krisis mungkin aja akan datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Tapi manusia yang sadar, yang terkoneksi, dan berjiwa merdeka tidak akan pernah bisa lagi dimasukkan ke dalam jebakan ketakutan yang sama. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.